Sebelumnya mohon untuk ayatnya dipersiapkan terlebih dahulu. Berdoa mulai. Ada lagi? Mana sakit nih? Laki-laki hadir semuanya? Ya, semoga teman-teman yang tidak masuk yang izin dimudahkan usahanya. Kemudian yang sakit semoga cepat sembuh. Amin. Dan semoga teman-teman yang hadir diberi keberkahan dan juga manfaat ilmu pengetahuan. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Alhamdulillah. Teman-teman semuanya, selamat siang. Semoga teman-teman bisa fokus pada pembelajaran kali ini. Mohon untuk HP-nya bisa disimpan terlebih dahulu. Kemudian fokuskan hati, pikiran, dan juga raga kalian pada kesempatan kali ini. Semoga ilmu yang dapat Ibu sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian. Amin. Sebelumnya, pada minggu sebelum ini, Ibu membahas sebuah pembelajaran. Ada yang masih ingat pembelajaran yang Ibu berikan pada minggu lalu? Ibu memberikan materi mengenai hadis. Pada minggu kemarin ada beberapa yang dibahas. Ada pengertian hadis, kemudian ada pembagian hadis, kemudian ada rukun ataupun yang ada di hadis. Nah, ada yang masih ingat apa itu hadis menurut bahasa? Ya, ataupun ada yang masih ingat bahwa hadis itu merupakan segala perkataan, perbuatan, serta takrir yang disandarkan kepada Nabi Muhammad. Nah, Ibu akan melanjutkan pembahasan yang kita. Hadis ditinjau dari segi kualitasnya. Ada yang tahu apa hadis ditinjau dari segi kualitasnya? Hadis ditinjau dari segi kualitasnya itu di pengelompokan suatu hadis yang berhubungan dengan pengelompokan hadis berdasarkan kualitas riwayatnya. Nah, sebelum itu tujuan dari pembelajaran kali ini yang pertama kita mengetahui pengetahuan pengertian dari hadis segi kualitasnya. Nah, lanjut. Hadis dilihat ataupun ditinjau dari segi kualitasnya dibagi menjadi 3. Yang pertama ada hadis sahih, yang kedua hadis hasan, ketiga hadis dhaif. Nah, lanjut. Hadis sahih sendiri, hadis sahih menurut bahasa yaitu adalah benar
atau sah. Sedangkan menurut istilah yaitu manakolahu adun tamudoti mutasilu sanadi goyiri mu'alalin walasyadin, yang artinya hadis tersebut diriwayatkan perawi yang adil, sanadnya bersambung, tidak ada ilah dan tidak ada sad. Nah, menurut pengertian hadis di atas, kita bisa tahu ada beberapa ciri ataupun karakteristik ataupun syarat dari hadis sahih. Hadis sahih. Yang pertama syaratnya yaitu adalah perawinya adil. Ada yang tahu adun di sini maksudnya kemana? Ya, Ibu sedikit akan menjelaskan. Adun di sini bukan adil yang seperti kita ketahui, tapi adil di sini yaitu seseorang perawi tersebut harus beriman dan juga bertakwa dan juga bermuruah dan menjaga muruah mereka. Yang kedua ada sempurna dhabit. Maksud dari sempurna dhabit yaitu ada sempurna hafalannya, di mana hafalan bagi seseorang perawi yang bisa dikatakan sebagai hadis sahih ada dhabit fi sodri dan dhabit fil kitabah, di mana seorang rijalul hadis tersebut bukan hanya memahami hadis tersebut, tapi mampu menghafal secara sodri dan juga secara kitabah. Selanjutnya ada bersanad yang tersambung. Di minggu selanjutnya, Ibu telah menjelaskan apa yang dimaksud dengan sanad. Apakah ada yang masih ingat? Ya, sanad bisa dikatakan sebuah rantai antara para rijalul hadis ataupun para perawi dengan hadis matan tersebut. Jadi salah satu syaratnya adalah sanadnya bersambung. Jadi tidak ada yang terputus antara para perawi, antara dari tabi'in, kemudian sahabat, kemudian dari Nabi Muhammad SAW. Yang selanjutnya tidak ada ilat. Ilat di sini bisa dikatakan sebagai cacat. Selanjutnya tidak ada sad. Lanjut. Nah, hadis sahih teman-teman semuanya boleh dilihat pembagian dari hadis sahih ada dua. Yang pertama ada sahih li dzatihi, yang kedua ada sahih li ghairihi, di mana sahih li dzatihi ini adalah hadis yang syaratnya sesuai hadis yang tadi di atas, ataupun sahih li dzatihi adalah hadis sahih tersebut. Sementara sahih li ghairihi adalah hadis-hadis yang di mana tadinya bersifat hasan, namun ada perawi ataupun ada hadis lain yang membuatkan, akhirnya naik tingkatannya menjadi sahih li ghairihi. Nah, kedudukan hadis sahih sendiri, kita ketahui bahwa hadis merupakan sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-Quran, di mana hadis bisa dijadikan sebagai ijma ataupun bisa dijadikan hujjah. Penggunaan hujjah menggunakan hadis sahih dibolehkan atau emang wajib diamalkan. Selanjutnya, tadi kita sudah mengetahui hadis sahih dan yang kedua adalah hadis hasan, di mana hadis hasan sendiri adalah bisa menurut bahasa yaitu baik atau bagus. Ya, baik atau bagus. Untuk istilahnya yaitu manakolahu adun qalilu dhabti mutasilu sanadi ghairi mu'alalin walasyadin, yang artinya hampir sama dengan sebelumnya, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang adil namun hafalannya kurang, lalu tidak ada sad dan juga tidak ada ilah. Nah, syaratnya hampir sama seperti yang sebelumnya, namun ada perbedaan antara hadis sahih dan juga hadis hasan. Hadis sahih ialah hadis yang pada perawinya sempurna hafalannya, baik itu fi sodri ataupun fil kitabah. Namun hadis hasan ini ada sedikit perbedaan, yaitu qalil atau sedikit. Jadi tidak sehebat ataupun kuatannya, ingatannya tidak sempurna para perawi yang di hadis sahih. Kemudian sama yang seperti tadi, sanadnya bersambung, kemudian tidak ada ilah dan juga tidak ada sad. Lanjut. Nah, sama seperti hadis sahih, hadis hasan pun dibagi menjadi dua. Yang pertama ada hadis hasan li dzatihi.
sahih. Namun ada perbedaan dengan hasan li ghairihi. Hadis hasan li ghairihi ialah yang tadinya berkedudukan sebagai hadis dhaif, namun ada periwayat lain yang menguatkan, akhirnya naik tingkat derajatnya menjadi hasan li ghairihi. Nah, lanjut. Nah, sementara itu tadi hadis sahih di mana pemujahannya kita bisa wajib untuk mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk hadis hasan tersendiri kedudukannya itu bisa dijadikan hujah ataupun bisa dijadikan sebagai panduan untuk kita. Namun jika ada yang lebih sahih maka menggunakan yang lebih sahih. Jadi tingkatannya itu di bawah hadis sahih, di atas hadis dhaif. Lanjut. Nah, yang ketiga, yang ketiga ada hadis dhaif. Yang kita ketahui hadis dhaif adalah hadis yang lemah. Hadis lemah ini yang artinya tidak memenuhi syarat dari hadis hasan, tidak memenuhi syarat dari hadis sahih. Nah, ada yang tahu ataupun ada yang mengingat apa saja syarat dari hadis sahih? Ada yang bisa menyebutkan? Syarat hadis hasan. Ada yang bisa? Ada yang mau membacakan? Boleh, saudara. Perawi adil, sanadnya sambung, terus kurangnya dobit, tidak ada ilah sama tidak ada syad. Ya, betul. Terima kasih saudara ibu. Nah, kemudian ada tadi kan tahu nih bahwa hasan itu benar, bukannya sahih dan hasan. Selanjutnya ada hadis dhaif, di mana hadis dhaif ini ada sebab-sebab kedhaifannya. Yang pertama yaitu sanadnya tidak bersambung, artinya lafaz ataupun matan dari hadis tersebut ini terputus, yang misalnya harusnya melalui tabi'in terlebih dahulu atau melalui sahabat dulu, tapi ini langsung ke tabi'in. Ada yang terputus. Yang selanjutnya adanya cacat pada perawi yang mungkin hafalannya kurang, tadi qalilud dobti, tapi ini mah dobitnya lebih kurang, jadi ada cacat pada perawinya. Nah, selanjutnya bertentangan di riwayat yang lebih kuat. Kita ketahui bahwa tadi ini adalah kehujahan ataupun hadis dilihat dari kualitasnya. Jadi ada yang lebih kuat dan juga ada yang lebih lemah. Jadi jika ada suatu hadis nih teman-teman semua melihat di internet, oh ini tuh hadis tuh bisa dipercayai atau tidak. Nah, kalian bisa identifikasi terlebih dahulu hadis ini ada perawinya tidak. Jika ada perawinya, lihat apakah bersambung sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, sebab hadis yang selanjutnya adanya lanjut. Nah, teman-teman, sebelumnya ya, sebelum kita tutup dan sebelum kita akhiri pembelajaran kita, hadis dilihat atau ditinjau dari segi kualitasnya dibagi menjadi berapa bagian? 3 bagian. Yang pertama hadis sahih, yang kedua hadis hasan, dan yang ketiga hadis dhaif. Betul. Nah, sebelum untuk ini tugas untuk minggu besok, jadi teman-teman semua mohon untuk mengerjakan tugasnya. Nah, untuk tugasnya carilah satu contoh hadis. Itu teman-teman boleh dari internet, boleh dari buku, diserahkan kepada kalian. Lalu tentukan jenisnya, apakah hadis ini bisa dikategorikan sebagai hadis sahih, sebagai hadis hasan, dan juga sebagai hadis dhaif. Nah, seterusnya lalu jelaskan alasan singkatnya. Oke. Nah, alhamdulillahirabbil alamin. Baik, kita tutup.
tutup dengan bacaan Kifaratul Majlis. Ya, Kifaratul Majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Pembelajaran kita semoga bisa bermanfaat bagi kalian, dan mohon maaf jika ada perkataan ibu yang kurang berkenan ataupun ada perkataan yang tidak enak. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman, untuk ibu mengingatkan jangan lupa untuk tugasnya minggu depan. Siap? Ya.